up everyone, kembali lagi dengan Gunari di sini. Jam 1.50 siang hari. Gua sekarang lagi mau pergi nge-gym di daerah Puri. Dan sekalian buat video. Oke, hari ini gua mau membahas tentang moge yang dibilangnya arogan sama teman-teman semua. Karena di video-video gue sebelumnya, di video ke-4 kalau nggak salah atau ke-5, ya memperlihatkan katanya gue ngebut-ngebutan, ugal-ugalan. Nah sekarang gue mau membahas tentang itu, moge arogan. Sekarang gini, moge arogan itu suka dibilangin sama orang-orang tuh moge arogan, dan moge itu suka kebut-kebutan. Oke, soal kebut-kebutan, bisa dibilang memang moge itu jalannya di kecepatan di atas rata-rata orang-orang lain biasa bawa. Karena bayangkan, dengan mesin 600 cc 4 silinder, panasnya akan sepanas apa kalau misalkan kalian ngebut, kalau kalian jalannya cukup sangat pelan. Bayangkan itu satu. Kedua, bayangkan mesin 600 cc 4 silinder horsepower hampir 120. Apa yang akan kalian rasakan di saat kalian bawa pelan di gigi rendah, endut-endutan, ke jambak-jambak itu. Jadi otomatis jalan harus sedikit lebih kencang daripada orang rata-rata, karena memang motornya seperti itu. Udah gitu lagi, kalau jalan pelan, yang satu, RPM akan tinggi. Kedua, berisik. Ketiga, panas. Empat, nggak nyaman. Nah sekarang gini, dengan kondisi jalan seperti, kalau jalannya kosong, dengan kondisi jalan kosong, gue bisa pelan dengan gigi 6 bisa. Tapi sekarang dengan kondisi jalan seperti ini, bayangkan lu jalan pakai gigi 6, jalan stop and go kayak begini, apa yang akan terjadi? Bisa mati mesin secara tiba-tiba dan lebih bahaya. Kenapa? Karena saat lu mati mesin, bisa aja tiba-tiba ngunci bannya gitu loh, kehilangan daya dorong. Toh gini, kalau orang beli moge, biasanya rata-rata yang gue tahu itu, mereka itu udah main motor kecil dari sebelumnya. Jadi mereka itu kayak main motor bebek, motor Satria, atau apalah sejenisnya. Udah gitu beli bertahap naik ke 250 cc, nah itu bertahap lagi naik ke 600 cc. Contohnya kayak misalkan gue memberikan contoh diri gue sendiri, misalkan gue dulu itu bawa Jupiter MX yang sekarang namanya MX King. Setelah itu gue beli motor 600 cc, beli 250 cc Ninja FI. Setelah itu gue baru beli 600 cc. Nah jadi otomatis bertahap. Jadi lu harus bisa mengendalikan motor lu dulu, baru bisa naik cc, dan juga belajar gitu loh. Dan anak moge itu ngebut bukan sembarangan ngebut kalau menurut gua, karena mereka tahu limit dari badan mereka sendiri dan motornya mereka sendiri, bagaimana cara mengendalikan motor mereka. Di beberapa komunitas anak moge, misalkan 600, 250 atau 250 cc plus, itu kadang-kadang suka mengadakan safety riding dan track day. Apa sih gunanya safety riding? Safety riding itu gunanya untuk berkendara dengan nyaman di jalan umum dan mengetahui peraturan-peraturan rambu-rambu jalan umum. Itu satu. Dan track day, apa sih gunanya track day? Track day itu satu, untuk mengetahui limit tubuh lu sendiri. Kalau menurut gue ya, untuk mengetahui limit badan lu sendiri saat mengendarakan motor dan limit motor lu. Dan limit motor lu. Dan bagaimana cara pengereman, bagaimana cara mengendalikannya, karena di track kondisinya pasti akan kencang. Nah di sana lu dituntut untuk mengendalikan motor lu sendiri gitu. Kalau safety riding menurut gue lebih kayak pengaplikasian di jalan raya, rambu-rambu, habis itu mengendarai motor dengan baik dan nyaman gitu loh. Itu kalau safety riding. Buset deh,
Vario ngebul banget. Oke, sekarang moge arogan. Apa sih definisi moge arogan bagi kalian gitu loh? Sekarang gue kasih contoh ya. Seberapa sering kalian lihat moge jalan nggak pakai helm, moge melawan arah, baru disebut nggak pakai helm dan melawan arah. Terobos lampu merah, nggak pakai helm dan melawan arah. Terus motong orang kayak misalkan kayak gini, motong masuk pelan. Seberapa sering dalam berkendara pelan di jalur cepat melanggar rambu-rambu, putar bukan pada tempatnya? Seberapa sering kalian lihat moge melakukan hal itu semua? Gue mau tahu gitu loh. Contohnya kayak begini, kalau misalnya jalan kosong ya gue berani buka gas. Ini gue pakai gigi 6. Nah contohnya sekarang gini, gue pelan bisa pakai gigi 6 karena jalannya kosong, gak kenceng-kenceng banget gitu loh. Oke, sekarang gue bilang sama teman-teman, gue berasa bahwa motor gue 60 sampai 80 itu tidak berasa kencang sama sekali. Dikarenakan sasis yang mumpuni, shock yang mumpuni, dan getaran mesin yang sangat tidak ada, yang sangat rendah. Jadi tidak ada berasa getaran dan tidak berasa kencang, otomatis tidak berasa kencang gitu loh. Itu penjelasan gua soal moge arogan dan moge suka kebut-kebutan. Oke, dan gua pribadi gua sering masuk ke track. Itu bukan membuat gue jago di jalanan, tapi membuat gue jago di track dan bisa mengendarai motor gue sendiri. Dan di jalanan gue nggak sok jagoan kebut-kebutan sana sini. Gue nggak bisa mengaplikasikan apa yang gue lakukan di track. Apa yang gue lakukan di track itu bisa gue aplikasikan ke jalan raya secara penuh 100%, enggak. Gue di track itu belajar bagaimana cara mengendalikan motor lu, bagaimana cara pengereman yang baik dan benar, bagaimana cara melakukan late braking di saat jalanan kalau misalnya tiba-tiba ada ngerem mendadak. Jadi lu tahu apa yang harus lu lakukan. Itu gue turun ke track untuk belajar itu gitu loh. Contohnya kayak gini, jadi jalanan kosong, gue jalan 60 santai bisa pakai gigi 6. Nih ya, sekarang nih jalan depan kosong, gue mau kasih lihat kalian apa sih gue maksud bisa jalan pelan pakai gigi 6. Nah ini gue pakai gigi 6, bisa. Mesin gue RPM gak tinggi dan gue tetap flow, tetap jalan dan santai, bisa, dan gak berisik. Nah kalian itu taunya nggak, biasa orang, nah biasanya tuh orang tuh taunya udah berisik pasti kenceng karena mendengar suaranya kenceng. Dan kalau jalan kosong kayak gitu gue pakai gigi tinggi tuh nggak menyiksa motor gue begitu. Nah sekarang kayak gini, pernah nggak kalian lihat mobil udah dekat terus ada motor malah tetap motong? Karena mereka tidak tahu apa yang dinamakan right of way gitu loh, atau dicicil kayak video gue sebelumnya. Gitu aja. Gue di video ini gue tidak berusaha untuk membela diri, gue hanya cuman ingin sedikit mengedukasi aja. Mungkin ada baiknya nanti kalau ada waktu gue mengadakan kayak oke, riding naik moge gue bonceng, gue kasih rasa apa rasanya naik moge, gue kasih tahu apa sih yang akan terjadi kalau lu jalan pelan atau jalan pakai gigi 1 atau gimana lah, in case nya apa aja yang akan bisa terjadi. Dan kalau misalkan menurut gue orangnya itu yang akan itu berkompeten, dan gue bisa kasih dia untuk bawa dan cobain rasa bau moge. Mungkin suatu saat nanti gue akan bikin itu dalam waktu dekat ini. Kayak setiap minggu totalnya paling kayak 5 atau 6 orang, jadi nggak terlalu banyak, untuk bisa ngecobain sensasinya itu naik moge. Dan juga kayak bahkan kalau kalian beruntung, kalian bisa bawa moge gua, bisa bawa motor gua dengan gua dibonceng di belakang, otomatis dengan gua dibonceng di belakang pastinya gitu loh. Atau enggak kalian bisa gua bonceng dan rasakan apa sih yang gua rasain dan teman-teman moge lain rasakan saat ini kalau misalkan dibilang kebut-kebutan atau apalah gitu lah ya. Sekali lagi, gue video ini tidak berusaha untuk membela diri atau apapun. Di video ini gue hanya ingin nge-share apa sih
sih yang gue rasain kalau misalkan dibilang tuh kebut-kebutan apa segala macam, dan gue tuh berusaha untuk mengedukasi, berusaha untuk menjelaskan apapun, apa saja kemungkinan case-case yang akan terjadi kalau misalkan hal yang kalian mau, yang kalian komen di komen-komen YouTube itu kami aplikasikan di motor kami, gitu loh. Gue rasa videonya sampai sini dulu. No offense kepada siapapun, dan don't forget to like, share, and subscribe, and follow my Instagram right here. And then I'll see you on the next one. Bye bye.